gitu. Berarti sama ya? Kan juga viral tuh waktu itu kan, pernah tuh kan ke yang ada yang di gunung tuh kemudian, gunungnya meletus gitu. Betul. Berarti teman-teman di pegiat alam bebas pun sebetulnya dia cari tahu bagaimana dia untuk evakuasi atau jalur evakuasinya sudah tahu ya harusnya? Betul betul Bung Riza. Jadi menarik sebetulnya. Mmm. Karena kita selaku penggiat alam bebas gitu ya, kita bergulat dengan nyawa sebetulnya gitu, dengan alam yang tidak bisa kita prediksi gitu. Jadi teman-teman harus ditekankan bahwasannya kita berkegiatan di alam liar, alam bebas gitu ya. Jadi memang harus prepare banget tadi. Ini masih pembahasan di awal nih, merit di awal nih, belum ke tengah dan di akhir gitu ya. Ini udah banyak banget yang harus kita bahas gitu. Iya iya. Itu akan ada sebetulnya titik IRP gitu ya. Iya. IRP, 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 oke. ya Iya. ERP lah ya, Oke oke oke. gitu. Jadi emergency Iya. gitu ya, respon planning gitu. Jadi planning kita untuk jalur evakuasi sebetulnya saat emergency Iya. gitu. Itu harus dibuat sebetulnya. Mungkin kalau misalkan di jalur-jalur yang sudah ada, gitu, itu kan sudah apa namanya, ada tim sendiri gitu Tim ya, sendiri, biasanya para ranger gitu ya. atau orang-orang yang memang ada di taman nasional gitu ya, atau di tempat wisata sudah ada apa namanya, si orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi ketika ada suatu apa namanya, bahaya gitu, emergency ya. Cuma ketika memang teman-teman yang suka buka jalur gitu ya, terus selalu ingin misalkan tidak ingin melewati jalur yang biasanya gitu, saya pengen beda gitu. Kadang mungkin Bung Riza kalau ada teman yang suka, wah duluan, terus belok kanan, belok kiri gitu ya. Dia tuh wah dalam hatinya, wah gue udah pernah naik gini nih, nggak mau lewat jalur yang biasa, gue pengen jalur yang kanan kiri misalkan. Tapi itu harus ada perencanaan yang baik, termasuk jalur ERP tersebut. Gunanya adalah meminimalisir korban begitu. Berarti itu adalah masuknya melihat fakta dalam berkegiatan alam bebas di saat ini. Banyak orang yang masih melakukan hal tersebut. Betul betul. Oke. Nah, kan tadi sudah sebelum berkegiatan, kemudian pada saat kegiatan. Nah, pasca kegiatan tuh apa sih? Kok saya pikir di naik gunung ya, karena saya juga pernah naik gunung, cuma saya nggak begitu paham juga seperti apa. Saya sama teman-teman rumah dulu. Saya sudah punya jalur yang udah, maksudnya saya ikutin saya ke sana. Nah, pasca itu apa sih di kegiatan alam bebas ini, kok ada sebelum, ada kegiatan dan pasca. Pasca itu seperti laporan Bu, evaluasi lah gitu. Misalkan teman-teman sudah berkegiatan di alam bebas gitu, naik gunung ya, kita turun ke bawah ke rumah ngumpul, evaluasi lah sambil ngopi gitu ya. Tadi kita di jalan, misalnya di jalur, makanan hilang misalnya, makanan hilang gitu, kemana ya, siapa yang nyuri gitu, tercecer misalnya, kan nggak tahu, kita bohong misalnya, itu kan bisa jadi catatan. Oh berarti kalau misalkan kita bawa carrier, jangan yang bolong, kalau bolong harus di dulu, atau kalau minjem, bener kan ya, kalau minjem berarti, kalau sewa, berarti kita harus lebih teliti dalam menyewa perlengkapan. Ini harus dicariin, kalau ini harus dibalikin, jangan sampai, ya biar kayaknya pengalaman. Kalau ada soalnya memang begitu kan ya, minjem peralatan udah balik lagi ya, kayak nesting nesting gitu ya, kayak misalkan headlamp, orang apa yang kasih betul susah balik gitu lah. Betul. Gitu. Memang luar biasa menurut saya di pegiat alam bebas ini, banyak banget hal-hal yang digali dengan oleh teman-teman itu. Tadi saya ingin nambahin bisa kali, mohon maaf. Jadi memang pada saat kita berkegiatan juga ada dua bahaya. Ada bahaya subjektif dan bahaya objektif gitu ya. Bahaya subjektif itu bahaya datang dari diri sendiri. Jadi kelalaian dalam misalkan tadi kurangnya perencanaan. Itu termasuk dalam misalkan kurang mempersiapkan perbekalan, peralatan. Jadi itu kelalaian lah. Sebetulnya itu bisa diminimalisir gitu. Tapi karena kitanya lalai gitu ya, atau mungkin belum terbiasa, itu akhirnya jadi sebuah kesalahan yang memang datangnya dari manusia gitu ya. Misalkan pakai sepatu yang salah gitu ya. Naik gunung kita misalkan pakai sepatu lari gitu ya, atau sepatu futsal, itu kan bukan peruntukannya ya. Nah, itu tuh bisa berbahaya nih, yang bahaya subjektif yang datang dari diri sendiri. Nah, satu lagi Bung Riza, ada bahaya objektif. Nah, bahaya objektif itu bahaya memang di luar dari kuasa dan kemampuan manusia. Itu misalkan dari alam ya, ada petir, hujan badai, tanah longsor, misalnya. Bener ada tuh gitu. Pas lagi di tenda gue pernah lihat videonya yang hujan terus anginnya kencang sekali itu kan.
itu kan juga pasti mengganggu soal apa kegiatan itu ya pasti ya. Ya betul, itu salah satu dari bahaya objektif yang memang tidak bisa kita prediksi dan kita apa namanya halangi gitu ya. Betul. Mau petir, mau hujan deras, badai kita kan nggak bisa halangin ya. Cuma ya itu tadi kembali ke perencanaan. Ketika kita tendanya sesuai gitu, kita bawa perlengkapan perbekalannya pas dan sesuai, itu kan meminimalisir daripada hal-hal yang akan terjadi. Begitu. Berarti kalau misalkan gini Bang, kalau misalkan kita nih berkegiatan alam bebas ini ke Gunung Salak misalnya, tapi saya nih nggak tahu nih, gue nih nggak tahu nih, sebetulnya ke puncak Salak itu berapa jam nih nggak tahu nih, ya kan? Walaupun bilang rutenya jalannya yang ini gitu, tapi kan kita nggak tahu nyampainya berapa jam itu. Nah, apakah perbekalan itu juga harus menyesuaikan? Misalkan kalau misalkan perbekalan habis nih, kan saya nggak tahu apakah ada gunung yang benar-benar berhari-hari, kan saya nggak tahu ya. Siap. Atau misalkan hal lain itu perbekalan habis, apakah dilanjut, apakah kembali? Ya, itu kembali ke manajemen perjalanan ya Bung Diza ya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan pengalaman, perbekalan itu kan dibagi ada 3 Bung Diza. Jadi perbekalan itu setiap harinya ada makan pagi gitu ya, makan siang dan makan malam. Itu 3 hal yang pokok dan utama gitu ya. Kalau bisa disesuaikan dengan kalorinya, terus proteinnya, karbohidratnya gitu ya. Jadi kalau sampai sedetail itu sih sebenarnya. Cuma teman-teman kalau memang ingin berkegiatan ya apa namanya ambil simpelnya, tapi memang acuannya itu gitu. Jangan terlalu banget harus banyak hotel gitu ya. Perbawaannya berat banget gitu ya. Tapi harus disesuaikan aja gitu dari 3 apa namanya jenis makanan pagi, siang dan malam itu gitu. Harus dicukupi dengan kesehatannya. Nah, kemudian otomatis nih ada yang salah nih Bung Iza kalau misalkan perbekalan kita sudah habis gitu ya. Atau misalkan tadi ada bahaya yang tidak bisa kita ketahui gitu ya, atau bahaya itu kan. Iya, dan subjektif misalkan kelalaian kita tercecer ya, atau misalkan pada saat packing makan siang nih ya, misalkan ada beras yang nggak kita masukin buat makan malam nanti, itu kan tercecer ya. Betul. Nah, berarti kita harus kreatif dan memutar otak gitu Bung Iza. Ketika memang harusnya 3 gelas gitu, 1 gelas itu di dalam 1 plastik misalkan tercecer, kita harus bisa 2 gelas ini dibagi rata dengan 1 tim, Bung. Gitu. Jadi itu yang apa ya namanya contoh yang sepele gitu ya, dan mungkin bisa menarik daripada snack yang akan dimakan di malam itu gitu ya. Jadi jangan sampai mengganggu perencanaan di esok hari gitu. Gitu. Betul, karena kita harus melihat kondisi teman-teman dan kondisi perbekalan kita gitu ya. Jadi kan kondisinya kalau malam itu teman-teman akan beristirahat dan tidak akan banyak pergerakan gitu ya. Jadi kita siasatinya seperti itu aja sih. Jadi jangan sampai mentang-mentang ketika perbekalan kurang kita mengambil perbekalan di hari selanjutnya. Nah, kalau kejadiannya perbekalan sudah habis, bagaimana tadi sesuai dengan pertanyaan Bung Riza? Kita lanjutkan atau jangan gitu ya. Kita harus melihat lagi kondisi teman-teman kita ya. Gitu ya. Kalau misalkan memang semuanya si perbekalan ini sama sekali tidak ada dan kehabisan gitu ya, daripada memaksakan dan puncak kita lihat masih lama gitu ya dan membahagiakan teman-teman, lebih baik kita turun saja gitu Bung Riza gitu. Apalagi misalkan kita melihat bahwasannya di jalur pendakian itu tidak ada makanan dari alam gitu atau teknik survival yang pernah tadi ditanyakan. Betul gitu ya. Mungkin tidak semua orang juga paham terkait survival gitu ya. Makanan apa sih, daun apa, buah apa yang bisa dimakan gitu. Iya kan nggak mungkin juga ketemu benar. Makanan yang enak kan nggak ada aja. Itu baik misalkan kita ambil safety aja, turun aja gitu balik ya. Karena memang itu tadi Bung Riza. Jadi sejatinya kesuksesan mendaki itu kan bukan sampai puncak gitu ya, tapi pulang dengan selamat. Gitu Bung Riza. Idealnya itu sebetulnya berapa banyak sih atau apakah 12 orang atau 11 orang kayak pemain bola itu berapa orang itu idealnya untuk kita mendaki ya, berkegiatan ya. Kalau kita berbicara regu, 1 regu itu kan minimal 3 orang sih sebetulnya gitu ya. Cuma memang 2 itu cukup gitu ya. 2 cukup, tapi sebetulnya lebih baik 3. Betul. Kalau 3 itu 1 regu, jadi minimalnya itu. Minimal, jadi itu adalah ideal untuk melakukan sebuah perjalanan gitu ya, perjalanan ke gunung gitu. Jadi jangan sampai kalau berdua itu sebetulnya masih kurang gitu ya. Masih menurut saya masih cukup agak berbahaya. Tuh ada resiko Betul, ada resiko yang memang mengintai kalau hanya 2 orang gitu ya. Karena ketika misalkan teman kita ambil contoh kakinya terkilir, kita harus mengopengnya itu kan kalau sendiri akan menghambat
pergerakan perjalanan kita. Misal teman kita terkilir di sore hari jam 4 gitu ya. Kita sebentar lagi gelap. Kalau satu orang kan membopong itu akan sangat sulit ya. Apalagi misalkan teman kita cukup berat gitu ya. Misalkan. Kalau 2 orang kan akan lebih ringan. Itu sebetulnya maksudnya Bung Riza. Jadi memang idealnya sih 3 orang gitu ya, atau seterugu untuk melakukan perjalanan gitu ya. Jadi dan jangan sampai teman-teman basa-basi ini melihat, wah Bang banyak konten sekarang yang di YouTube gitu ya, betul, sendirian datang gitu ya, naruh kamera dia jalan sendiri, men. Ya, mungkin itu dia udah expert gitu ya. Cuma saya juga expert sangat mengkritisi sih untuk melakukan pendakian solo ini karena sangat berbahaya. Jadi teman-teman jangan sampai melihat karena di YouTube banyak pendakian solo dan dia keren, terus memaksakan diri, itu jangan sampai. Itu yang menurut saya itu sangat berbahaya gitu. Karena resiko di alam itu sangat bahaya gitu Bung Riza. Jadi karena iya betul, karena banyak faktor-faktor yang bisa terjadi di jalan ya kan. betul. Teman-teman gue nggak bisa berangkat, gue sendirian aja lah. Itu bahaya banget. Buat konten doang itu bahaya banget. Iya, sangat berbahaya itu. Wah, resikonya sangat besar. Jangan sampai teman-teman semua terkecoh lah dengan apa yang sekarang lagi happening gitu ya. Jadi pendakilah dengan safety gitu ya. Gitu. Nah, Bang, kan sekarang nih juga lagi viral dan lagi marak juga nih open trip pendakian ya kan, dia bikin apa ya open trip seperti itu. Menurut Abang gimana nih? Ya, open trip menurut saya bagus sih Bung. Selama memang dia menggunakan itu tadi manajemen perjalanan yang baik dan pengetahuan si IO-nya itu harus lebih gitu ya. Karena kan saya juga sering tuh papasan di beberapa bulan lalu ketika naik Gunung Gede gitu ya, Gede Pangrango. Ini malah si guide-nya ini, guide dari organisasi yang bikin apa namanya open trip ini main di depan gitu. Saya tanya, Bang, dari mana? Dari Jakarta. Kok sendirian? Sisanya di belakang Bang gitu. Saya duluan aja. Kenapa Bang? Ya biar cepet aja duluan. Emang berapa orang? Oh banyak, lebih dari 50-an kalau nggak salah gitu ya. Kenapa? Gitu kan kata saya. 50-an. Itu kan harusnya dijaga gitu kan. Gitu. Jangan sampai nanti ada kenapa-napa yang tanggung jawab. Taunya ekornya hilang satu persatu. Dia mengatakan ya saya ingin duluan aja. Itu yang nggak boleh sih sebenarnya Bung gitu. Jadi IO itu kan harus bertanggung jawab gitu ya. Yaitu dari sebelum, pada saat dan setelah gitu. Apalagi kan banyak yang orang-orang awam sebetulnya kalau open trip itu gitu ya. Kalau misalkan pernah ikut gitu ya Bung Riza atau teman-teman basa-basi yang pernah ikut open trip, pasti deh banyak yang keingintahuannya tuh gue pengen rasain nyobain naik gunung misalkan kayak gitu kan. Himbau juga buat para pendaki ya kan, kita himbau juga buat para pendaki agar tetap menjaga kebersihan ketika mendaki ataupun ketika berkegiatan di alam bebas. Betul kan ya seperti itu ya. Betul. Tidak sedikit apa yang viral soal hal tersebut ya kan. Iya, jangan sampai gunung dijadikan tempat sampah sebetulnya gitu. Karena kan viralnya pendakian atau hiking, trekking ini kan setelah ada film yang fenomenal waktu itu kan. Iya betul. Ya, jadi memang antusiasme masyarakat sekarang gitu ya, generasi muda sebenarnya dari yang muda sampai remaja dan sampai yang tua sebenarnya. Iya betul. Ingin gitu. Saya beberapa kali memang bawa trek ke Sentul misalkan. Itu sebenarnya orang-orang yang sudah lanjut usia. Iya. Betul banyak. Jadi olahraga ini sedang digandrungi gitu ya, jangan sampai kita apa namanya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam melakukan kegiatan ini gitu, sehingga ini akan meminimalisir sebuah kecelakaan gitu ya, sebuah hal yang fatal yang ketika kita tidak mengetahui tidak bisa mengantisipasi. Jadi yang sekarang diperlukan adalah banyaknya edukasi gitu ya, banyaknya pengetahuan para pendaki gitu ya, yang suka trekking gitu, yang suka hiking, untuk mengetahui bagaimana sih manajemen perjalanan yang baik itu seperti apa, sehingga pada saat sebelum pelaksanaan dan sesudahnya semuanya berjalan dengan aman, begitu Bung Riza, Dan sesuai begitu dengan perencanaan. Keren. Pesan buat para teman-teman penggiat alam bebas. Baik, untuk teman-teman penggiat alam bebas, kata-kata buat teman-teman semua, jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak, jangan bunuh sesuatu kecuali waktu, dan jangan ambil sesuatu kecuali gambar. Gitu.